Selamat siang untuk Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu dosen penguji, serta teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clarasia Aristawalu dengan NIM 18030300179. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Upacara Adat Rebah sebagai Resolusi Konflik di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Nah, kenapa saya memilih judul proposal ini? Tentunya pasti dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul saya ini. Nah, yang pertama, konflik. Konflik ini sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Konflik selalu mewarnai relasi antar manusia, baik antar individu, antar komunitas, antar suku, antar ras, antar golongan, antar agama, maupun antar negara. Apalagi dalam kehidupan masyarakat yang pluralis, tentunya interaksi satu sama lain tidak selalu berjalan dengan baik. Konflik terjadi karena adanya dua pihak yang saling bertentangan dan mereka menunjukkan kekuatan untuk saling menghalangi. Relasi dengan berbagai kepentingan yang berbeda memungkinkan terjadinya konflik yang menimbulkan ketegangan dan bisa bermuara pada kekerasan. Lalu yang berikut ada beberapa data pokok Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 mencatat terdapat 525 konflik di seluruh Indonesia, 431 konflik sudah diselesaikan, dan 94 konflik masih dalam penanganan. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyumbang 21 konflik yang semuanya sudah diselesaikan. Kehidupan harian warga masyarakat Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada juga sering diwarnai konflik. Di antaranya beberapa konflik tanah di wilayah Desa Dadawea pada tahun 2019 sampai 2020 tercatat ada 4 konflik tanah dan 3 konflik bisa diselesaikan melalui upacara adat rebah di Kampung Dadawea. Rumusan masalah. Bagaimana memecahkan masalah melalui upacara adat rebah? Bagaimana mengambil keputusan dalam upacara adat rebah? Bagaimana menemukan akar yang menjadi penyebab konflik atau mendiagnosis konflik? Bagaimana mengidentifikasi solusi alternatif? Bagaimana memilih solusi yang tepat dan diterima oleh semua pihak? Bagaimana mengimplementasikan semua keputusan yang telah diambil? Adapun dari rumusan masalah ini adapun tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui apakah upacara adat rebah berpengaruh terhadap resolusi konflik di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Lalu manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya ada 2. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diniati agar upacara adat rebah sebagai resolusi konflik di Kabupaten Ngada, khususnya di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, terus dikembangkan dan dibandingkan dengan model resolusi konflik dari kearifan lokal yang lain agar memperkaya resolusi konflik di Indonesia. Ini juga menjadi bukti bahwa model resolusi konflik yang efektif tidak hanya dihasilkan oleh budaya Barat, tetapi juga oleh budaya lokal Indonesia. Lalu manfaat praktis. Yang pertama,
menumbuhkan cinta dan rasa percaya diri masyarakat atas kebudayaan yang mereka miliki. Yang kedua, menyadarkan masyarakat akan pentingnya pelestarian tradisi dan budaya bangsa. Yang ketiga, mencegah kekerasan dan konflik sebagai upaya untuk menghilangkan budaya kekerasan. Yang keempat, komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai. Yang berikut landasan teori. Yang pertama ada teori resolusi konflik. Teori resolusi konflik dengan model yang digunakan adalah PSDM atau Problem Solving and Decision. Yang dikembangkan oleh Eben Weizmann dan Patricia Evelyn Weizmann. Model ini secara umum terdiri dari 4 tahap, yaitu mendiagnosis konflik, mengidentifikasi solusi alternatif, yang ketiga mengevaluasi dan memilih solusi yang dapat diterima bersama, menghasilkan keputusan dan mengimplementasikannya. Lalu yang berikut ada pengertian para ahli. Yang pertama, menurut Christopher Elitz, ada 2 pola komunikasi kunci yang sangat relevan dalam resolusi konflik berbasis budaya, yakni tinggi rendahnya respon dan tinggi rendahnya asertivitas. Untuk negara dengan budaya individualistis biasanya menggunakan komunikasi yang rendah, bersifat langsung, eksplisit, dan lebih mengandalkan konteks makna di permukaan. Yang berikut resolusi konflik yang dikembangkan oleh Dr. Ihsan Malik dan Institut Perdamaian pada tahun 2010 untuk menganalisis peran aktor dalam resolusi konflik melalui upacara adat terba dalam kerangka dinamis. Ini ada 5 komponen utama yang menjadi bahan analisis, yaitu yang pertama komponen eskalasi dan deeskalasi, yang kedua komponen faktor konflik, yang ketiga komponen aktor konflik, yang keempat komponen pemangku kepentingan termasuk para tokoh adat, dan yang kelima komponen kemauan politik pemerintah. Nah, yang berikut ada identitas budaya. Nah, teori lain yang dipakai sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah teori identitas budaya. Identitas budaya sendiri ini adalah suatu karakter khusus yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianutnya dan lingkungan tempat tinggalnya yang membedakannya dengan yang lain serta diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dan dengan kebudayaan yang lain. Nah, upacara adat terba itu sendiri merupakan kegiatan wajib tahunan masyarakat Ngada yang membentuk karakter khusus atau identitas budaya yang melihat satu sama lain sebagai saudara, terbuka untuk menyelesaikan konflik, menjunjung tinggi persatuan dan cinta akan perdamaian. Lalu yang berikut budaya damai. Nah, budaya damai ini dapat dimaknai sebagai pendekatan integral untuk mencegah kekerasan dan konflik sebagai upaya untuk menghilangkan budaya kekerasan. Lalu yang berikut pertahanan negara. Nah, sistem pertahanan negara secara khusus termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 12 pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu yang berikut metode penelitian. Nah, di sini jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas, objektif, sistematis,
dan cermat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Pendekatan metode ini menekankan pada ketajaman analisis secara objektif sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Objek penelitian ini adalah para tokoh adat, pemerhati adat, tokoh pemerintah, tokoh wanita, dan tokoh pemuda. Yang berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya pakai ada 5 teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengamatan atau observasi. Dalam teknik ini, peneliti mengamati upacara rebah atau mensyukuri hasil panen yang dilakukan di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang diamati upacaranya dari proses awal hingga akhir upacara, dan selanjutnya mengenai konflik dalam suku atau goe. Pengamatannya itu dilakukan oleh peneliti pada tanggal 26 sampai 29 Desember 2020 yang bertempat di Desa Dadawea. Teknik wawancara. Wawancara itu sendiri merupakan suatu proses tanya jawab lisan, yaitu 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yaitu satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri. Nah, dalam wawancara ada 2 tahap penting. Yang pertama, wawancara bebas. Nah, wawancara bebas ini yaitu memberi kebebasan seluas-luasnya kepada informan untuk berbicara. Nah, lalu tahap kedua itu yaitu wawancara terarah, yaitu mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam. Lalu yang berikut teknik pencatatan. Nah, dalam teknik ini peneliti menggunakan perlengkapan data dengan mengambil dari sumber data dalam bentuk catatan-catatan tertulis tentang pelaksanaan upacara rebah serta prosesnya yang berasal dari Kabupaten Ngada dan resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Lalu yang berikut teknik dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sendiri adalah semua tulisan yang dikumpulkan dan disimpan, yang dapat digunakan bila diperlukan, juga gambar atau foto. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, mendokumentasikan adalah mengatur dan menyimpan tulisan atau gambar dan foto sebagai dokumen. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kamera untuk mengambil gambar objek dalam bentuk foto selama berlangsungnya proses tradisi upacara rebah sebagai resolusi konflik di Desa Dadawea. Lalu yang terakhir, teknik analisis data. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini. Nah, metode deskriptif analisis itu sendiri berfungsi sebagai pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya untuk memberikan bobot lebih tinggi. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Mungkin ada beberapa kata yang mungkin menyinggung Bapak Ibu dosen, pembimbing, serta penguji. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.